daerah di Indonesia mendapat curah hujan yang sangat rendah dan kondisi tanah yang kering di daerah perbukitan yang didiami penduduk membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kesulitan bahan pangan. Khususnya di wilayah Indonesia Tengah, terutama di kawasan Nusa Tenggara Timur, curah hujan yang turun terbilang sangatlah rendah. Selain itu, tanahnya yang mengandung kapur turut berperan dalam ketidaksuburan lahan di kawasan ini. Kondisi alam yang tidak subur ini juga menyebabkan banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk. Tanaman pangan yang bisa tumbuh di tempat ini hanyalah umbi-umbian dan jagung. Pada umumnya, musim kelaparan terjadi pada awal Januari sampai Maret, di mana jagung yang merupakan makanan pokok mereka tidak dapat tumbuh. Akibatnya, penduduk terpaksa makan putak sebagai ganti jagung. Di samping gizi buruk yang sering menimpa anak-anak, ada juga beberapa orang tua yang menderita penyakit gondok akibat kekurangan yodium. Faktor kurangnya kebersihan pun turut berperan dalam buruknya kesehatan. Sebagian besar orang tua tidak memahami pola hidup sehat. Mereka beranggapan makan asal kenyang sehingga kandungan gizi tidak mereka utamakan. Pada tanggal 12 sampai 16 November 2012, Yayasan Angkatan Harapan kembali mengadakan Samaritan Project. Dalam perjalanan Samaritan Project yang ke-7 ini, kami menambah 2 desa baru dalam pemberian beras secara cuma-cuma, yaitu Desa Maloyum dan Desa Nifikiu, yang sangat miskin dan tandus. Dalam perjalanan Samaritan Project yang ke-7 ini, ada 6 hal yang kami kerjakan. Yang pertama, kami melakukan pemberdayaan masyarakat NTT, mengajar masyarakat cara bercocok tanam cabai dan pagar hidup oleh Kepala Bagian Penyuluhan Pertanian untuk mencerdaskan masyarakat NTT, dan kami membagikan 27 ton beras secara cuma-cuma bagi 9.400 orang di 9 desa NTT. Desa-desa yang menerima bantuan beras secara cuma-cuma, yang pertama, Desa Teluk, yang kedua, Desa Fakutopa, yang ketiga, Desa Menalaanen, yang keempat, Desa Oinasi, yang kelima, Desa Teliu, yang keenam, Desa Boti, yang ketujuh, Desa Unif, dan 2 desa baru lainnya, yaitu Desa Maulium dan Desa Nipikiu. Jadi total pembagian beras bagi masyarakat prasejahtera di NTT berjumlah 2.655 kakak atau 9.400 jiwa. Saya Adriana Netboho, umur 28 tahun. Pekerjaan saya pengurus rumah tangga. Anak saya 2 orang, perempuan 1, laki-laki 1. Tiap hari kalau ada beras, masak nasi. Tidak ada beras, masak jagung, pisang, ubi, sayur, pepaya, bunga pepaya, daun ubi. Setiap hari tidak bisa beli beras. Di sini beras mahal, 1 kilo 9.000. Biasa kami masak minyak, jual minyak kelapa, timbang kemiri. Setiap bulan cuma kami dapat 50.000 saja.
Kami bersyukur karena kami dapat beras gratis, sehingga setiap hari kami bisa masak nasi. Anak-anak kami, keluarga kami juga makan nasi. Harapan kami ke depan kami bisa dapat bantuan lagi. Karena beras ini sangat berharga buat kami, buat keluarga kami. Terima kasih buat Bapak Ibu yang membantu kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, berasnya enak. Yang kedua, kami juga mengadakan pemeriksaan katarak tahap pertama di 9 desa NTT untuk menolong anak-anak dan orang tua yang mengalami rabun mata dan penanganan penyakit secara serius yang dapat mengakibatkan kematian dan penularan epidemis, seperti yang kami lakukan untuk Bapak Michael Kosa. Nama saya Michael Kosat, umur 45 tahun. Saya sakit selama 4 tahun menjalani 5 tahun sekarang. Saya mulai sakit pertama itu saya tidur selama 3 bulan. Tidak, pokoknya hanya saya pun kepala pusing-pusing. Matahari, kalau saya lihat mata panas begini, pokoknya sinar matahari itu kuning. Jelas saya sembunyi, kalau saya kena matahari tiba-tiba biar saya jatuh terbanting di panas juga saya tidak sadar. Saya pokoknya mulai pertama saya punya napas sesak, ulu hati sakit, pinggang sakit, telinga berbunyi, baru saya pun kaki tangan kram semua. Angkat apa tidak ini, biar pegang sendok tiba-tiba sendok bisa jatuh di piring. Terus itu saya mulai masuk rumah sakit pertama di Keva. Saya sendiri pergi juga. Pokoknya saya dari situ saya punya rumah pergi, kami jual kampung babi 1 ekor saja. Saya jual hanya 850.000. Saya tidak kasih tinggal anak juga karena saya ingat mau sembuh. Saya sampai di Keva habiskan itu uang juga saya tidak sembuh. Pada waktu itu saya tidak ada uang. Terus mam tua anyam ini tikar, bajual baru antar kasih saya uang, Pak. Terus saya tidak kemana-mana lagi, Pak. Terus mam tua ini lihat saya pagar perempuan yang pagar kebunin, kami punya kintar rumahnya, Pak. Saya pokoknya saya pun hidup hanya tiap hari kami makan, saya makan tidur, mam tua yang cari kasih makan saya. Lalu pagar kampung kita ini tanam jagung. Anak ini, saya punya anak ada 5. Laki-laki dong sudah, pokoknya saya tidak mampu sekolah. Dong pi cari di sebelah laut sana, di Sulawesi. Anak dong juga tidak tahu di mana saya tidak kenal. Dong tahu di pelosok mana saya tidak kenal. Karena dong lihat saya sudah sakit, dong keluar jalan, kok makan tidak ada. Dengan sore-sore hujan, terus Bapak Pendeta Telita Kum ini datang, bilang, Bapak Klasis, bilang, Bapak mau berobat kok. Saya bilang, kalau Bapak mau, tapi kami tidak ada punya uang. Kalau kita berobat, mesti uang. Ini saya tidak ada uang, nanti kemana Bapak? Bapak utusan bilang, Sonde, Bapak bisa. Bilang, Bapak saya tidak ada uang. Bilang, ayo besok pergi ke puskesmas. Saya pergi tapi saya hati dulu tidak ada uang ojek ini, jalan tidak bisa. Mau jalan saja setengah mati. Ya mungkin Tuhan punya kerja. Akhirnya pagi sekali saya bangun, motor datang parkir di saya punya muka rumah. Saya tahu siapa yang bayar, tidak tahu siapa yang mau bayar ini ojek ini. Kok dari sini kan PP 10.000 Pak, saya tidak punya uang.
mau ambil uang di mana. Saya sampai di rumah sakit, saya naik, pokoknya periksa habis, saya masuk kamar mawar. Saya tidur juga, di samping saya tidur, saya menangis. Dalam hati saya doa. Saya menangis umur-umur baru orang lain bisa menjamin saya. Berjuang begitu macam sampai saya dapat darah 8 gantung, donor habis saya. Saya selama 14 hari, ya 2 minggu 4 hari, saya pikir saya sembuh total. Akhirnya saya bangun, kembali sini. Saya datang sampai di rumah, saya bilang ini saya pikir baik. Terus saya jalan tes. Bangun dan bangun jalan kaki, pilih keluarga di bawah sini. Pokoknya saya jalan jalan tes supaya apakah waktu saya sakit itu tidak jalan kaki. Mau ke OEE kan puskesmas juga mesti ojek. Mau ke rumah sakit juga mesti ojek. Tiba-tiba saya jalan tes. Saya masuk di kota, di kampung sini, orang kaget. Hei, ini orang tiba-tiba jalan datang. Tiap hari kita pergi, dia tidur, baru dia datang. Ada kalinya dia gantung tali, baru pegang tali bangun. Pulang datang, ini jalan kaki. Bisa. Saya istirahat lagi 1 minggu, saya coba tofa. Saya mulai bangun dan bangun, saya tofa, pergi ke bungkuk tofa. Tofa. Tengah hari malam itu bilang, berhenti capek, sudah. Saya sudah agak bisa. Memang saya memuji Tuhan karena Tuhan punya jalan bagi saya. Saya sudah sembuh. Dan saya tidak punya apa yang mau membalas, saya Tuhan punya. Saya berpikir sampai ini hari, saya pikir ini sedih sekali Pak. Saya tidak punya apa untuk membayar Pak, hanya Tuhan saja yang saya bersyukur sekali karena Yayasan Tangan Pengharapan itu bersyukur sekali membantu saya sampai saya jadi sembuh. Karena lewat jalan Tuhan maka itu saya ditolong. Yang ketiga, kami membagikan buku renungan Joy Kids harian untuk anak-anak NTT guna meningkatkan niat baca dan memberikan pertumbuhan iman mereka. Dan kami juga membagikan baju seragam batik untuk anak-anak yang kami layani di NTT. Yang keempat, kami sedang membangunkan 25 rumah sederhana tahap ke-1 yang kami bangunkan bagi keluarga yang belum mempunyai rumah tinggal yang layak di NTT, yang kami targetkan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013. Nama saya Jenny Veis, umur saya 32 tahun. Saya tinggal di desa Fatukopa, anak ada 5. 2 meninggal, 3 masih ada. Saya kena TBC sudah 4 tahun. Selama 4 tahun saya tidak berobat karena saya tidak ada uang. Ketika saya di rumah sakit, saya di ronsen dan hasilnya
perut saya ada lubang besar dan tulang-tulang saya hitam semua. Selama 1 bulan saya diperiksa oleh dokter, ternyata saya sudah sembuh. Sekarang saya berobat jalan atau kontrol di rumah sakit selama 6 bulan. Semua biaya ditanggung sama yayasan. Kalau tempat-tempat begini hujan bagaimana, Bu? Hujan dingin. Dingin ya? Hujan dingin, air masuk ke dalam ya? Harapan saya ke depan, saya bisa ada rumah sehat untuk tinggal bersama suami saya dan anak-anak saya. Puji Tuhan karena dari tangan pengharapan membantu kami dan membuat bagi kami sebuah rumah yang sehat. Rumah ini mulai dibangun pada tanggal 15 Juni tahun 2012. Dan saya juga mendapat bantuan beras gratis dari tangan pengharapan, 10 kg per bulan. Sekarang saya dan anak-anak saya sudah senang dan sudah sehat. Saya juga sudah mulai membaik kesehatan saya. Suami saya sudah kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga saya lagi. Puji syukur, akhirnya berkat bantuan para partner, kami dapat menyelesaikan rumah sederhana layak tinggal untuk keluarga Ibu Jenny Beis, yang di dalamnya terdapat 2 ruangan cukup besar untuk tinggal, dan kemudian juga ada ruang makan dan juga ruang tamu, dan kemudian toilet yang sedang dipersiapkan di belakang rumah Ibu Jenny Beis. Terima kasih untuk partisipasi para partner, karena lewat dukungan para partner kami terus akan membangunkan 25 rumah lainnya, sehingga pada akhir tahun 2012 kami dapat menyelesaikan 25 rumah lainnya yang layak tinggal untuk masyarakat prasejahtera yang ada di NTT. Yang kelima, setelah kami membangun 2 MCK, mandi cuci kakus umum di Desa Fakutopa dan Desa Oenasi, kami juga sedang membangun 4 MCK lainnya, 1 di Desa Menalanganen dan 3 di Desa Telu, sebagai alternatif positif yang kami latih bagi masyarakat Timur Tengah Selatan NTT untuk tidak membuang air sembarangan. Dulu beta harus berjalan jauh ke sungai untuk mandi. Dulu beta harus berjalan jauh untuk menimba air. Beta setiap hari mandi di embung, kadang beta malu. Tapi sekarang beta senang. Semua berkat bantuan kamar mandi dan WC yang layak dari Yayasan Tangan Pengharapan. Tapi sekarang beta sudah senang, beta sudah pergi jauh lagi untuk mandi. Tapi sekarang beta senang, beta sudah pergi jauh lagi untuk menimba air. Sekarang beta senang, beta tidak malu lagi. Yang keenam,
Kami juga akan membangunkan balai pengobatan di Kecamatan Amanuban Tibur TTS NTT untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Itulah yang kami kerjakan dalam perjalanan Samaritan Project yang ke-7 pada tanggal 12 sampai 16 November 2012. Kami akan terus memberikan report dan perkembangan-perkembangan baru pada bulan-bulan mendatang kepada saudara. Kami berterima kasih atas dukungan saudara, sebab melalui dukungan saudara, kita telah menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat yang ada di NTT sepanjang tahun 2012. Kami segenap keluarga besar Yayasan Tangan Pengharapan mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kiranya saudara semakin tajam dalam pemikiran, bijaksana dalam keputusan, kuat dalam iman, dan juga berkualitas di dalam pekerjaan dan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan sepanjang tahun 2013. Live a better life.